itu ada data yang seperti kita tahu sendiri itu adalah kumpulan fakta yang memiliki arti tertentu. Nah, data ini FYI adalah subsetnya dari dataset. Katakanlah kayak gini, basis database itu dia itu adalah kumpulan dari dataset. Nah, dataset ini isinya apa? Data gitu. Nah, basis data itu kumpulan data kan, kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses dengan mudah. Katakanlah ini itu file besarnya gitu. Nah, dalam file ini ada namanya dataset. Dataset ini kurang lebih kalau yang kita pelajari saat ini adalah apa namanya tabel. Nah, dalam tabel itu ada lagi namanya data gitu. Data itu adalah value-value dari baris dan kolomnya kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gini nanti bentukannya. Ini tuh data. Di atasnya di sini adalah dataset. Terus di atasnya lagi itu adalah database. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, keterhubungannya mereka ini. Nah, selanjutnya itu ada database system. Ini nih kata kuncinya itu adalah komponen fungsional. Jadi database system ini adalah sistem. Dalam sistem itu ada komponen-komponen lain yang berfungsi untuk menjalankan sistem tersebut. Nah, salah satunya subset dari database system ini adalah DBMS. Ini adalah singkatan dari Database Management System, yaitu perangkat lunak untuk mengelola basis data. Nah, salah satunya yang kayak kita pakai itu adalah PHP MyAdmin itu ya. Nah, terus ada juga namanya itu istilah database relasional. Nah, ada database relasional dan ada yang non relasional atau NoSQL. Nah, yang kita pelajari saat ini ada relasional, yaitu ini kurang lebih itu kata kuncinya itu cuma tabel gitu ya. Jadi dia itu berbentuk tabel dan tabel-tabel ini itu mempunyai relasi dengan tabel yang lain kayak gitu. Selanjutnya itu ada IRD. IRD ini itu adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data. Nah, apa itu entitas? Nanti kita pelajarin ya. Oke, jadi kurang lebih ini tuh diagram kayak kalau misalnya kalian familiar sama flow chart, itu kurang lebih bentukannya kayak gitu, cuman settingannya agak beda kayak gitu ya. Oke, jadi di sini kan ada aspek ini kayak istilah-istilahnya apa, definisinya apa, ini berarti artinya, terus ruang lingkupnya ini kayak di mana dia dipakai gitu, dan ada contohnya juga. Nah, ini aku ngelihatnya itu dari UTS tahun 2021, yaitu kakak-kakak kita di angkatan 20 ya. Jadi dia disuruh apa namanya, jelasin definisinya kayak gini. Jadi daripada kalau misalnya definisi doang, kayaknya emang lebih lengkap dikasih ini ya. Jadi kalau misalnya what if keluar besok gitu, jadi bisa pakai gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya istilah lainnya yaitu entitas. Entitas itu adalah objek yang dapat direpresentasikan dalam basis data. Nah, entitas ini sendiri itu bahasa gampangnya itu adalah tabel. Tapi tabelnya itu bukan tabel relasi. Nah, jadi tabel itu kan ada dua ya, ada tabel relasi, ada juga tabel entitas. Kalau misalnya relasi itu biasanya foreign key-nya banyak dan primary key-nya primary key-nya bisa satu, foreign key-nya bisa banyak gitu. Kalau tabel entitas itu cuma punya satu primary key kayak gitu. Oke, nanti bakal kita bahas itunya apa kelanjutannya. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah basis data relasional yang kayak aku bilang tadi. Ini adalah basis data yang disimpan dalam tabel lah gampangnya ya. Yang pertama itu istilahnya itu ada derajat. Derajat ini jumlah atribut, bukan entitas ya. Ini jumlah atribut. Jumlah atribut yang ada dalam suatu relasi. Jadi misal satu tabel itu punya 3 kolom. Nah, 3 kolom itu adalah derajatnya kayak gitu loh. Jadi derajat itu sama dengan kolom. Dan selanjutnya itu ada kardinalitas. Nah, ini tuh juga ditanyain di soal-soal itu tuh kardinalitasnya ada berapa gitu. Jelaskan kardinalitasnya. Nah, kardinalitas ini adalah jumlah entitas dalam satu himpunan yang dapat dikaitkan dengan entitas lain. Jadi kayak kardinalitas itu adalah hubungan antara
tabel dan tabel kayak gitu loh. Oke. Selanjutnya itu mungkin kalian udah hafal banget ini ya soal elemen. Elemen itu ada apa aja gitu. Yang pertama itu ada tabel. Tabel ini kan komponen utamanya gitu ya. Jadi tabel itu ada yang namanya tabel relasi, ada juga namanya tabel entitas. Nah, yang kayak aku bilang tadi, kalau misalnya relasi itu, oh kita bahas entitas dulu. Jadi misal ada dua tabel, ini dia katakanlah tabel A dan tabel B. Nah, tabel A punya primary key. Ini juga punya primary key. Nah, tapi keduanya ini nggak ada hubungan kayak gitu. Ini disebut dengan tabel entitas. Masing-masing ya, entitas A sama entitas B. Nah, kalau misalnya dua tabel ini mau dihubungkan, tabel ini mau dihubungkan misal dengan masing-masing primary key-nya. Nah, primary key-nya ini nanti bakal berubah jadi foreign key. Gitu. Jadi bukan primary key lagi, tapi udah foreign key. Foreign key, foreign key. Nah, ini disebut dengan tabel relasi. Kayak gitu. Nah, terus ada namanya kolom. Kolom ini tahu ya, kolom itu tuh yang ini yang di atas-atas ini ada berapa kolom? 2, kayak gitu. Nah, kalau baris yang ke bawah kayak gitu ada berapa barisnya? Kayak gitu ya. Oke. Terus nah ini yang baru aku bilang tadi, primary key sama foreign key. Jadi kurang lebih primary key itu adalah identitas dari sebuah label gitu. Misal labelnya itu 1, 2, 3 atau pokoknya namanya itu yang unik gitu loh. Jadi yang nggak ada persamaan, nggak ada yang sama gitu. Jadi semuanya itu beda. Kayak misalnya NIM kita itu kan beda semua ya. Jadi bisa dikatakan itu primary key. Nah, primary key ini dia itu adanya di tabel entitas. Nah, kalau misalnya dia mau direlasiin ke tabel lain, itu dia bakal ganti namanya jadi foreign key, kayak gitu ya. Jadi katakanlah foreign key ini adalah referensi dari primary key yang ada di tabel entitas, kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya tabel transisi. Ini nih tabel ini. Tabel apa namanya? Sorry, bukan nggak ada primary key. Kok aku bingung sendiri ya, bentar. Ya, ini lewatin aja lah ya. Sorry guys. Oke, jadi kita lanjut aja ke tabel relasi. Ini skip aja, kalian bisa cek di GPT atau gimana nanti. Aku kurang yakin soalnya. Nah, terus ini kriteria tabel relasi yang kayak aku bilang tadi. Ini tuh dia punya satu primary key dan satu foreign key gitu. Nah, terus yang kedua itu dia punya lebih dari satu foreign key. Kayak tabel yang warna merah ini, dia itu lebih punyanya 2 foreign key kayak gitu. Nah, terus notasi. Terus kedua notasi ini, yang satu M itu, satu M, terus M ke N, itu tuh namanya kardinalitas. Nanti bakal kita bahas. Ini tuh adalah hubungan antara tabel lainnya. Jadi, tabel relasi ini bisa berhubungan ke tabel mana sih, gitu. Nah yang ini juga satu foreign key itu cuman dipunyai, tabel entitas itu mempunyai satu foreign key, kayak gitu. Nah, terus yang pekan keempat itu kita membahas normalisasi data, tapi kurang lebih di sini itu nggak terlalu penting. Penting sih, cuman kayak yang bakal dibahas itu, bakal kelanjutan dibahas itu bakal dibahas di minggu kelima. Kayak misalnya kita mau normalisasi apa namanya tabel gitu kan. Itu tuh kita perlu apa namanya salah satunya nggak ada atribut bernilai ganda, nggak ada dependensi parsial dan lain-lain. Itu kan bakal dibahas di minggu kelima. Jadi minggu keempat nggak aku bahas di sini. Kita masuk ke minggu kelima. Nah, jadi di sini tuh kita bakal membahas normalisasi data. Nah, normalisasi ini gunanya buat apa? Ini buat
biar tabel kita itu diperoleh relasi yang berstruktur dengan baik gitu. Nah, tingkatan normalisasi pertama itu yang pertama itu banget itu nggak ada itunya ya, apa namanya, unnormalized form itu tabel yang benar-benar belum dinormalisasi. Terus yang kedua itu ada satu NF, yaitu syaratnya di sini adalah nggak ada atribut bernilai ganda. Nah, maksudnya di sini apa? Ganda itu kan sama aja dengan komposit gitu kan. Jadi dia ini harus bernilai tunggal. Terus yang kedua itu adalah tidak ada dependensi parsial. Nah, ini fun fact ya guys. Jadi aku tuh baru searching tadi sore gitu ya. Kayak aku tuh bingung, agak bingung gitu loh dengan dependensi parsial sama transitif, karena kan kalau misalnya tanya di ChatGPT beda, tanya pas ngelihat PPT Patir itu juga beda gitu kan. Jadi salah satu keunikan mereka itu adalah di outputnya. Jadi kalau misalnya kita melihat apa namanya, istilahnya itu kan agak gimana ya, agak belibet gitu ya. Ini kalau parsial itu atribut non key bergantung hanya pada primary key, sebagian primary key gitu kan. Terus transitif itu ketika atribut bergantung pada atribut lain melalui perantara. Kayak kan itu kan kayak agak susah gitu ya. Jadi intinya tuh mereka tuh berdua ini tuh bakal ngasilin output gitu. Nah, output yang pertama yang dari 2NF ini adalah tabel relasi, yang dari 3NF ini adalah tabel entitas, kayak gitu. Nanti kita bakal bahas insya Allah. Jadi pokoknya mereka ini kalau misalnya kita ngelakuin normalisasi 2NF, dia bakal kebentuk tabel relasi. Dan ketika kita nyampe ke 3NF, itu dia bakal ngeluarin tabel entitas, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini materi terakhir. IRD itu adalah representasi data dalam bentuk visual. Nah, ini kurang lebih itu juga bakal ditanya di UTS gitu ya, di akhir-akhir biasanya. Dia bakal, kita tuh kadang disuruh bikin IRD sama tabel relasi gitu. Nah, keduanya ini tuh hampir sama ya, kayak representasi basis data yang kita bikin, tapi perbedaannya di sini IRD itu dalam bentuk visual. Nah, kurang lebih dia itu dalam bentuk diagram ya. Diagram, sedangkan kalau tabel relasi ini lebih ke tabel kayak gitu, kayak tabel biasanya kita bikin gimana, dan itu tuh dikasih anak panah primary key-nya mana, terus jadi referensi kemana, kayak gitu. Nah, terus ini tadi kardinalitas yang sempat kita bahas sebentar di atas, dan ini tuh ada 5 kardinalitas, tapi yang biasanya dipakai itu adalah 3 ini aja. Sorry, salah. Yang dipakai itu adalah 1M ini, one to many, one to one, sama many to many. Ini N ini many to many ya teman-teman. Jadi kurang lebih yang bakal kita bahas cuma 3 ini aja, karena 3 ini yang sering muncul di tabel relasi kayak gitu. Nah, one to one ini adalah kardinalitas ketika ada tabel, dia satu tabel itu bisa punya banyak hubungan ke tabel lain. Misal tabel A, dia punya hubungan ke tabel B atau ke tabel C, kayak gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Jadi ketika kita punya pesanan kayak gitu, ketika kita punya apa namanya, order sih ya, kayak gitulah, order, terus kita disuruh pesan apa. Misal kita pesan makanan A, terus kita pesan makanan B. Bisa juga lebih dari ini, kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau misalnya one to one itu tepat 1 gitu. Jadi kayak gini nih, unik kan, setiap orang hanya punya 1 KTP, dan sebaliknya juga gitu, kayak NIM juga kayak gitu kan, NIM kita cuman punya sama 1 orang. Nah, terus itu juga ada many to many. Many to many ini dia tabelnya itu biasanya apa namanya, banyak tabel atau banyak entitas itu berhubungan dengan banyak entitas lain juga, kayak gitu. Ya apa sih, ini jelek banget ya, kayak gitulah ya yang many to many ini. Nah, kuncinya many to many ini kurang lebih dia bakal ngasilin tabel relasi kayak gitu. Karena kan many to many katakanlah
atributnya banyak gitu ya, entitasnya banyak, atributnya banyak. Jadi dia bakal ngasilin tabel relasi kayak gitu karena banyak foreign key yang bisa dihubungkan kayak gitu. Nah, contohnya itu kayak ini. Kita kan katakanlah kita mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah. Nah, begitu juga dengan mata kuliah. Mata kuliah itu bisa banyak dan mata kuliah itu sendiri bisa diambil sama banyak mahasiswa kayak gitu. Oke. Selanjutnya itu ada tipe data. Kalau tipe data ini kurang lebih sama ya teman-teman. Ada int, integer itu bilangan bulat, float atau desimal itu bilangan yang koma-komaan kayak gitu ya. Terus ini fun fact, kalau char dengan kayak gini tuh panjang datanya itu tetap gitu. Varchar sama char itu kan beda ya. Kalau misalnya char ini, kalau misalnya dia di set di sini kan 5 kan, dia di set 5. Terus kalau misalnya di sini kayak ini tuh dia cuma punya 4 karakter. Nah, ditambah karakternya satu lagi itu dengan spasi kayak gitu. Nah, kalau misalnya karakternya emang 5, dia bakal tetap 5 kayak gini kan. Nah, kalau misalnya dia 4, bakal ada spasinya kayak gitu. Ini fun fact sih kayak gitu. Terus yang varchar ini dia itu uh, ini kan 10 kan di setnya. Ini pokoknya dia nggak boleh lebih besar. Sorry. Ini dia itu setidaknya lebih kecil sama dengan 10 kayak gitu. Terus ada tipe data text. Ini yang panjang-panjang gitu ya kayak deskripsi. Terus ada date time. Ini kalau date time itu gabungan antara date dan time. Terus ada boolean, ya kalian tahu lah ya. Terus ada satu lagi tipe data yang ternyata ini tuh juga ditanyain di UTS tahun 2021. Nah, nama tipe datanya itu blob. Kayak gini. Nah, kalau tipe data blob ini itu adalah tipe data yang nggak terstruktur. Nah, sedangkan kita tuh yang kita pelajari saat ini adalah tipe data yang terstruktur. Jadi aku nggak tahu apakah ini clear apa enggak, tapi ya sebagai insight aja, blob itu tuh biasanya buat tipe data gambar, bisa juga video, kayak gitu. Pokoknya tipe data yang nggak terstruktur gitu deh. Oke, selanjutnya ini materi yang terakhir ya, teman-teman. Sebelum kita lanjut LabSol, cara membuat ERD diagram gitu. Nah, pertama itu kita tentukan entitasnya dulu. Biasanya kan ada soal cerita kan, ada soal cerita apa yang diminta gitu. Terus kita tentukan diagramnya apa dulu. Tentukan entitasnya apa dulu nih. Tentukan entitasnya. Misal akan ada tabel 1, tabel 2, dan seterusnya. Gitu. Tabel apapun itu yang kira-kira diminta dari soal kayak gitu. Terus kalau 2 dan 3 ini opsional, maksudnya opsional kayak terserah kalian mau ngerjain dari 3 dulu atau dari 2 dulu, karena ini tuh kayak ya tergantung kita enaknya mana dulu gitu loh. Kalau misalnya kita udah tentukan entitas, kalau misalnya kita mau nentuin tanpa nentuin atribut bisa, atau kita mau nentuin atribut dulu biar ketahuan foreign key-nya juga bisa kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya teman-teman? Bisa, oke. Jadi tolong bilang kalau misalnya kecepatan atau gimana, atau aku ada yang salah, tolong banget dikoreksi ya. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita bakal bahas latihan soal. Ini kurang lebih aku ambil cuman yang penting-pentingnya aja. Soalnya kalau misalnya yang satu itu, nomor 1 itu tadi istilah-istilahnya gitu. Ini tuh istilahnya apa gitu. Kayak misalnya data tuh apa sih gitu, database itu apa sih. Dan itu tuh udah kurang ya tadi yang di atas itu. Jadi bisa kita pelajari bareng-bareng buat lab soalnya. Aku nggak masukin yang itu kan, apa namanya, kayak ngejelasin
istilahnya apa gitu, karena kayaknya nggak penting juga gitu, kalian bisa identifikasi sendiri gitu tanpa ya kayak gitu lah. Oke. Kita lanjut ke latihan soal yang pertama. Ini tabel entitas. Tabel, pokoknya ya tabel lah, kita disuruh nentuin tipe data dan key-nya itu apa. Nah, kita identifikasi di sini. Di sini ada ID supplier. Kalau ID itu kan biasanya kan bentukannya tetap ya. NIM kita itu kan ID kan. Nah, NIM kita itu jumlahnya itu ada 9. Ini kan katakanlah tetap ya. Nah, jadi kalau tetap, dia itu pakai tipe data char. Benar ya? What? Oke, tipe data char. Oke, dia pakai tipe data char. Misal katakanlah di sini charnya ya terserah lah berapa lah ya. Charnya berapa. Terus di sini ID barang juga tipe datanya char, karena ini adalah ID kan. ID kan unik gitu. Terus nama barang. Nama barang ini bisa kita tulis karena bermacam-macam gitu kan, nama barangnya ada yang karakternya ada berapa, ada yang berapa gitu kan. Ini varchar. Terus kalau deskripsi, itu kan deskripsi itu biasanya panjang ya, lebih panjang dari nama barang, lebih panjang dari ID barang. Maka dari itu kita tulis di sini adalah teks. Terus kalau jumlah itu kan pasti bilangan bulat dan nggak mungkin ada yang float gitu kan. Jadi di sini kita tulis integer. Terus harga pembelian. Kalau harga pembelian ini dia bisa jadi integer, tapi bisa juga float, tergantung gitu ya. Kalau misalnya dia dihitung dalam rupiah mungkin bisa integer, tapi kalau misalnya dia dalam US mungkin bisa float kali, atau nama lain float desimal gitu ya. Terus harga jual ini sama, tanggal masuk, date, terus gambar tadi yang terakhir itu kita bahas blob, sama ID kategori itu char. Oke. Kalau key di sini aku kira itu key-nya itu kayak tentuin key-nya itu primary key atau foreign key kayak gitu ya. Ternyata pas aku lihat jawabannya, kalian mungkin udah lihat juga ya. Ini tuh kayak kurang lebih tuh kayak namanya doang gitu, ID supplier. Di sini ID barang, nama barang. Nah, terus juga biar kalian nggak lupa, kalau misalnya kita itu dalam penulisan atribut tabel, ini kan katakanlah ini jadi atribut tabel ya, jadi atribut. Nah, atribut itu kan dia sebenarnya nggak apa-apa, dia nggak ada larangan buat apakah dia pakai huruf kapital atau di spasi atau gimana, tapi lebih baiknya itu dia dijadiin huruf kecil semua, dan dia kalau misalnya ada spasi itu dihubungkan dengan underscore kayak gitu ya. Terus di sini harga jual, ya terserah kalian lah gimana namainnya. Nah, kalau di sini misal kita mau nentuin key-nya itu apa aja gitu, jenis key-nya. Jadi di sini katakanlah ini adalah dalam suatu tabel, ini atribut dalam suatu tabel. Nah, kita mau nentuin ini atributnya namanya apa aja gitu, apakah dia foreign key ataukah dia non key kayak gitu ya. Nah, di sini kalau ID ini sudah pasti dia adalah primary key. ID kategori kan primary key kan, dia primary key dari entitas dia sendiri. Nah, pas dia masuk ke tabel ini, dia jadi foreign key. Nah, selanjutnya
Ini yang lain-lain ini dia itu adalah non key singkatnya gitu kan. Tapi dia ada sendiri gitu kan, kayak kalau nggak salah di apa namanya di minggu keempat itu dikasih tahu kalau misalnya deskripsi ini tuh adalah atribut apa gitu, terus ada atribut sederhana namanya, ada atribut bernilai tunggal dan lain-lain gitu kan. Nah tapi kalau misalnya ditanya key-nya jenisnya apa, kita jawab aja ini foreign key. Kalau misalnya di sini ada misal di sini nama tabelnya itu adalah tabel belanja. Nah terus kita di sini ini tuh dimasukin, terus ada namanya tuh ID baru, namanya ID belanja. Nah, kan ini kan dari tabel ini ya, dia katakanlah dia bukan apa namanya relasi, bukan kunci dari tabel lain, maka dari itu dia di sini dinamakan primary key. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Mau nanya? Oh iya, boleh. Aku nggak tahu tadi udah dijelasin atau belum, tapi bedanya varchar sama char apa? Oh iya, ini ini kan karakter itu dia panjangnya tetap. Jadi kalau misalnya di sini kita set karakternya itu 5, dia itu bakal 5 tetap. Pokoknya gimana pun kamu set hurufnya itu, misal cuma ada 4 kayak di sini. Nah, huruf kelimanya itu atau karakter kelimanya itu bakal jadi spasi kayak gitu. Beda kalau misalnya kamu ngeset hurufnya itu pas 5 gitu kan. Ini kan 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia bakal jadi dia bakal nggak ada spasinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu ngeset hurufnya itu cuma 4 kayak gini, itu dia bakal ada tanda spasinya kayak gitu, biar apa namanya kayak ngepas spasin gitu loh. Nah terus kalau misalnya varchar itu dia kelihatan di sini kalau misalnya dia itu varchar kita set 10 gitu, artinya karakternya itu maksimum itu 10, itu dia nggak apa-apa punya panjang karakter yang lebih yang kurang dari 10 kayak gitu. Jadi panjang karakternya itu bisa 5, bisa 9, bisa 10 tanpa ditambahin spasi kayak cara kayak gini. Nah, terus perbedaannya lagi itu cara ini biasanya itu dikasih itu ke ID gitu. Ke ID atau primary key yang ya primary key yang kayak identitasnya kayak gitu ya. Pokoknya biar panjangnya itu tetap Ozah. Kayak misalnya NIM kita tuh kan ada 9 kan panjangnya. Nah, semua NIM orang itu di ITERA itu berjumlah 9. Kayak gitu. Kalau misalnya varchar itu katakanlah kayak nama gitu. Jadi nama kita ada berapa, kan beda-beda kayak gitu ya. Sampai sini udah bisa dipahami? Oke, thank you, Syah. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi di sini ada tabel, dan di sini itu kita diminta lakuin normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF jika ada. Nah, pertama-tama kita identifikasi dulu di sini tuh kita bisa lihat kan di sini kalau misalnya ini tuh kayak di merge kayak gitu kan. Nah syaratnya 1NF itu adalah tidak ada atribut ganda. Atribut bernilai ganda. Nah, bisa kita lihat di sini yang day, Tuesday sama Thursday ini kan beda ya gitu. Jadi katakanlah ini atribut bernilai ganda. Terus di sini juga ada namanya profesor ini, itu kan juga ada 2 nilai ya. Nah, sedangkan di sini nilainya cuma 1, 1, 1, 1. Katakanlah nilai-nilai yang gede ini, yang tabelnya gede ini, itu tuh di merge. Jadi B1K ini itu juga punya B1K yang di bawah sini yang kosong ini kayak gitu. Jadi kita normalisasi pertama itu dengan membuat tabel ini itu lebih terstruktur atau lebih, pokoknya jangan sampai ada merge kayak gitu loh. Kolomnya itu jangan ada yang kosong, dan tentunya itu nggak ada atribut bernilai ganda kayak gini.
Oke, aku udah bikin di sini apa namanya satu NF-nya. Katakanlah ini satu NF ya. Oke, terus ini kan udah satu NF ceritanya, nggak ada lagi atribut bernilai ganda, semuanya itu udah atomik gitu ya. Jadi terus kita itu mau nentuin lagi 2NF. 2NF itu kan tidak ada dependensi parsial. Nah, dependensi parsial ini gimana? Oke, jadi sebelum kita cari itu, kita tentuin dulu nih di mana apa namanya letak primary key-nya, atau kalau di sini foreign key-nya ya. Jadi foreign key itu biasanya berupa ID atau sesuatu yang unik kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini itu nggak ada yang unik, tapi kita bisa indikasikan bahwa ini itu adalah tabel relasi yang mungkin belum normal, dan pasti di sini itu ada masing-masing itu foreign key gitu. Foreign key-nya bisa jadi lebih dari dua, karena lebih dari satu, sorry, karena di sini dia nggak punya primary key gitu. Nah, kalau misalnya di sini bisa ada ID apa gitu namanya, dan ini tuh unik 1, 2, 3 sampai ini, itu bisa jadi dia primary key. Nah, tapi kan di sini kan nggak ada kan. Jadi kita tentuin foreign key-nya di sini. Oke, foreign key-nya itu yang pertama itu adalah atribut kelas, dan yang kedua itu adalah teacher. Nah, baru kita tentuin di sini apakah ada atribut yang dia itu ketergantungan atau berdasarkan salah satu dari atribut ini kayak gitu. Kalau misalnya kalau dependensi sepenuhnya itu kan dua atribut ini itu menentukan satu apa namanya satu tabel satu atribut kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya dependensi parsial ini gampangnya itu adalah ketika dalam satu tabel itu ada lebih dari satu foreign key dan ada atribut lain yang dia itu bergantung ke salah satu foreign key itu, gitu. Nah, jadi kita bisa cek di sini. Yang pertama itu kita cek dulu time. Oh, yang ini nomor kita skip aja ya. Jadi kita lihat yang time. Time itu kalau kita lihat dia bakal sama dengan kelas. Jadi ketika kelasnya itu B1K, time-nya itu pasti jam 17 sampai jam 18.30. Nah, begitu juga dengan kelas dan time yang lainnya gitu kan. Kan sama tuh kalau kita lihat gitu. Sampai B3J 15.30 sampai 17 kayak gitu. Jadi bisa kita katakan ini dia mempunyai dependensi, time itu mempunyai dependensi terhadap kelas gitu. Terus kita lihat lagi yang di day. Di day ini kita lihat itu nggak ngurut ya. Jadi datanya ini datanya redundant, tapi dia nggak ngurut. Nggak sama kayak kelas dan time tadi. Ini kan ngurut ya, sama gitu. B1K itu pasti time-nya jam segini, terus B2K pasti time-nya itu jam segini gitu. Sedangkan kalau di day ada B1K itu ada hari Selasa dan ada yang hari Kamis. Jadi bisa dikatakan ini bukan dependensi parsial. Terus kita cek lagi di sini, teacher dan kelas itu nggak ada dependensi karena ini sama-sama apa namanya foreign key. Terus kita cek lagi yang di start. Start ini ternyata dia sama kayak yang time tadi. Jadi ketika kelasnya itu B1K, startnya itu bakal ada di tanggal 19 08 tanggal 19 bulan 8 tahun 2014. Nah, ternyata di B1K yang di bawahnya itu time-nya masih sama dan startnya juga masih sama. Nah, coba kita cek lagi yang ke bawahnya. Jadi kayak ini kan dua-dua kan, duplikat-duplikat semua. Nah, dan itu sama kayak yang kelas. Jadi dia duplikatnya ada dua kayak gini, dua kayak gini. Jadi katakanlah ini start ini dia juga adalah dia juga punya dependensi parsial terhadap kelas kayak gitu. Terus selanjutnya ada room. Room ini juga duplikat-duplikat setiap dua baris kayak gitu kan. Dan ini kan sama kan, B1K roomnya ada di A202 kayak gitu. B2K ada di A302. Jadi katakanlah ini adalah room ini apa ya mempunyai dependensi parsial terhadap kelas kayak gitu. Nah, jadi di sini
kita bisa bentuk tabel relasi, karena tadi kan kalau misalnya tabel 2NF itu pasti dia outputnya itu adalah tabel relasi, sedangkan kalau misalnya 3NF itu outputnya itu adalah tabel entitas. Maka dari itu, karena di sini kita menemukan dependensi parsial, kita bisa bikin di sini tabel relasi baru. Class, time, start, dan room. Nah, dan di sini kita jadikan kelas ini sebagai primary key. Oke, katakanlah ini udah 2NF ya. Nah, terus gimana kondisi atribut-atribut tadi yang nggak kita pilih gitu. Katakanlah kalau misalnya ini kan udah kita pisah ya, 2NF ini, jadi 2NF menjadi tabel sendiri, tabel sendiri atau entitas. Nah, gimana nasib Dewi dan gimana nasib teacher gitu kan, karena ini kan dia nggak punya relasi dengan yang lainnya gitu ya. Jadi bisa kita cek di sini kalau misalnya ketika D-nya itu beda, nama teachernya itu juga bakal beda kayak gitu. Jadi ini tuh kayak gimana ya, pasti kelas dan day itu menentukan teacher. Ini namanya dependensi apa tadi yang pertama, fungsional, dependensi sepenuhnya. Jadi kelas bersamaan dengan day itu menentukan teacher. Kayak gitu. Kayak misalnya B1K adalah Profesor Nagao. Terus B1K di hari yang lain, yaitu hari Kamis, yang ngajar beda lagi profesornya. Nah, begitu juga dengan di kelas-kelas lainnya, walaupun kelasnya sama dan harinya mungkin sama juga, tapi yang ngajar itu tetap beda. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya mereka bertiga ini mempunyai dependensi apa tadi, fungsional. Dependensi fungsional atau sepenuhnya. Dependensi penuh lah gitu ya. Nah, jadi terus yang perintah kedua itu kan disuruh nentuin, yang pertama itu adalah tabel 2NF, tabel 2NF, normalisasi 2NF, dan selanjutnya itu 3NF jika ada. Nah, kalau misalnya 3NF ini tuh dia apakah ada dependensi transitif gitu. Kalau dependensi transitif ini itu elemen atribut yang nunjuk ke satu terus nunjuk lagi kayak gitu. Dependensi tadi, transitif ya. Ini itu adalah itu hampir sama kayak dependensi parsial tadi. Tapi dia kayak gini, misal ini A, B, C, D. Nah, secara nggak langsung, ini kan katakanlah ini primary key, ini foreign key. Yang kedua ini dia no key, non key ya. Nah, tapi kan dependensi transitif itu adalah dia bergantung ke primary key, tapi secara nggak langsung gitu. Jadi kurang lebih kayak gimana? Jadi kurang lebih itu kayak gini teman-teman. Nah, misal ini kita punya primary key dan kita punya foreign key gitu. Nah, C sama D ini itu ternyata dia bergantung ke B. C juga bergantung ke B. Nah, dan B ini
bergantung ke P, kayak gitu. Nah, sama aja kayak pemborosan gitu nggak sih? Jadi kayak C sama D ini, dia itu merupakan kayak entitas yang sama, berada dalam entitas yang sama tabel B, tapi ditambahin dalam tabel relasi ini, gitu. Maka dari itu, kalau ada yang kayak gini itu, kita perlu hilangin, atau bikin tabel, pokoknya makanya keluaran dari tabel 3NF ini adalah, apa namanya tadi? Tabel entitas ya, karena ini adalah, katakanlah entitasnya itu harusnya itu nggak berada di tempatnya kayak gitu loh. Ini kayak pemborosan tabel gitu ya. Jadi lebih baik itu dibikin tabel yang baru kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke soal. Kita balik lagi ke tabel yang tadi maksudnya. Jadi di sini nggak ada tuh apa namanya dependensi transitif yang kayak kita ketahui tadi ya. Jadi nggak ada tuh di sini ada suatu atribut yang dia bergantung sama forensi yang lain gitu. Jadi ini kan yang kelas tadi kan udah ya, time itu bergantung ke kelas, dia bergantung sendiri kayak gitu. Start itu juga bergantung sendiri ke kelas, room itu juga bergantung sendiri ke kelas gitu. Dan ini kan dependensi parsial tadi ya. Sedangkan kelas itu bergantung ke day, kelas itu merelasikan ke day, terus day itu merelasikan lagi ke teacher, itu dia adalah dependensi fungsional kayak gitu. Jadi secara bersamaan kelas dan day itu dia menentukan siapa teachernya hari itu dan di kelas apa kayak gitu kan. Nah, berarti di sini kita dapatkan 3 atribut ini kita bisa masukkan ke tabel relasi. Apa tadi berarti kelas, day sama teacher ya. Jadi tabel sisa lah, katakanlah gitu. Tadi itu ada kelas, terus di sini itu ada day ya, sama di sini ada teacher. Teacher kayak gini. Nah, ini namanya tabel relasi. Jadi di sini kita memang nggak ada kita nggak ada normalisasi sampai 3NF. Jadi kita udah dapatkan dari 2NF itu ada satu tabel entitas ini. Terus tabel yang kedua, tabel relasi ini. Gitu. Jadi hasil akhirnya adalah 2 tabel ini ya teman-teman. Sorry berantakan. Jadi pokoknya intinya itu dari 2NF itu kita kan tadi misahkan yang punya dependensi parsial dan dapatlah dependensi parsial itu kelas dan lain-lain dan atribut lainnya kita jadiin di sini. Dan ini itu kita gabungkan dalam tabel entitas gitu. Seperti keluaran dari 2NF itu kan sekali lagi aku bilang dia keluaran outputnya itu adalah tabel entitas gitu. Jadi tabelnya ini memuat satu primary key yang bisa merepresentasikan atribut-atribut lainnya kayak gitu. Terus tabel sisaannya yaitu day dan teacher ini ternyata dia bergantung kepada kelas. Mereka bertiga ini adalah dependensi fungsional atau penuh. Jadi di sini kita bisa dapatkan kalau misalnya 3 atribut ini itu tergabung dalam tabel relasi yang ini kayak gitu. Katakanlah nama tabelnya apa ya? Schedule. Gitu. Nah, bisa dipahami ya teman-teman? Apakah ada yang kurang jelas? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini kemungkinan soal terakhir, dan ini tuh yang pasti ada di ujian-ujian kayak gitu. Di UTS maksudnya, kan sejauh ini kan ada 2 tipe UTS yang masuk ke kita ya. Ada UTS Basdat tahun 20, angkatan 20 sama angkatan tahun lalu.
itu pasti disuruh bikin IRD dan tabel relasi. Nah, jadi kayak di rangkuman pertama tadi, kalau misalnya kita mau buat IRD, itu pertama-tama kita mesti tahu dulu entitasnya apa. Entitas itu apa? Entitas itu adalah tabel ya teman-teman. Kira-kira tabel apa aja yang kita perluin dari kasus berikut kayak gitu. Jadi coba kita pantau dulu soalnya. Jadi di sini Google Classroom adalah aplikasi learning yang dipakai banyak saat pandemi untuk menyimpan data dari setiap aktivitas yang terjadi di GCR. Tentunya memerlukan sistem database yang mumpuni. Dalam GCR terdapat dua jenis user, yaitu teacher dan student. Nah, ini tuh bisa kita katakanlah kita tandai gitu ya. Tandai teacher dapat membuat kelas dan student bisa join pada kelas yang dibuat oleh teacher. Katakanlah ini entitas pertama, terus students itu entitas kedua. Nah, teacher juga bisa mengajar di beberapa kelas dalam waktu yang bersamaan. Kelas yang sudah tidak diajarkan lagi bisa disimpan di arsip. Dan student pun bisa join beberapa kelas dalam waktu yang bersamaan. Satu kelas memiliki nama dan kode kelas, kita tandain juga kalau misalnya ini adalah kandidat entitas ya. Terus ini tuh diberikan kepada students oleh teacher agar students tersebut bisa bergabung dalam kelas tersebut. Teacher dapat melakukan beberapa aktivitas yaitu membuat tugas, mengupload materi, membuat kuis, menilai kuis, memberi feedback. Terus studentsnya bisa mengupload jawaban tugas, menilai melihat nilai kuis dan tugas yang diberikan oleh teacher, terus membalas feedback gitu. Nah, terus tugas kuis materi dapat dibagi menjadi beberapa topik. Satu topik berisi nama dan isinya bisa berupa kuis, materi, ataupun tugas dan lain-lain gitu kan. Pokoknya sampai sini. Nah, intinya di sini itu kita tentuin dulu entitasnya apa. Nah, di sini kan udah ada 3 tuh. Nah, ternyata ada lagi entitas lain, yaitu feedback. Jadi ini tuh kira-kira aja teman-teman kalau misalnya ini tuh bisakah dibuat tabel ataukah dalam bentuk tabel relasi aja atau entitas kayak gitu. Jadi di sini kita identifikasikan dulu. Ini kan udah ada berapa ini? 4. Kita cari lagi apakah ada. Oh iya ini. Apa namanya aktivitas kelas ini? Katakanlah kita masukin 1 aja. Jadi dia bisa aktivitas itu kan tugas kuis materi gitu ya. Kita masukin 1 aja. Terus setiap kuis dan tugas memiliki deadline. Jika terlambat submit, maka akan dinyatakan sebagai download atau terlambat. Jika tidak submit, maka akan ditandai missing. Katakanlah itu statusnya ya. Apa ini namanya? Katakanlah dari sini. Dari sini sampai sini itu adalah kita namain entitasnya sebagai submission. Dari sini kita udah dapat kurang lebih udah dapat 6 ya. 6 entitas. Yaitu teacher, students, kelas, aktivitas, feedback, dan submission. Nah, aktivitas ini sendiri aku namain sebagai assignment. Karena tugas dan kuis itu masuk ke sini ya gitu. Nah, terus kita tentukan juga nih relasinya apa gitu. Kan di sini kan katakanlah teacher itu mengajar kelas. Nah, students bisa join ke kelas. Terus mana lagi nih? Nah, di sini juga student join ke beberapa kelas dalam waktu yang bersamaan. Nih, dalam waktu beberapa kelas ini, guys, itu tuh bisa mengindikasikan bahwa dia itu mempunyai kardinalitas
students itu kan satu ya, satu, one, two, many. Jadi satu orang murid itu bisa join ke ini, apa namanya, banyak kelas kayak gitu. Atau bisa juga many to many. Oh sorry, yang benar many to many. Many students itu bisa join ke banyak kelas di waktu yang bersamaan kayak gitu. Terus di sini kelas itu punya nama sama kode kelas. Terus teacher itu bisa melakukan aktivitas ini, beberapa aktivitasnya gitu ya. Students juga. Terus students itu juga apa namanya, mengsubmit kelas gitu ya. Mengsubmit assignment gitu. Jadi katakanlah dia juga punya hubungan students itu terhadap submission kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Yang pertama itu entitasnya apa? Entitas yang pertama itu adalah teacher. Yang kedua itu students, kelas. Terus tadi itu ada assignment. Terus ada submission. Terus ada juga yang terakhir itu feedback ya. Nah, pertama karena kita tentuin dulu apa hubungannya, relasinya apa gitu. Teacher tadi kan dia ternyata dia mengajar kelas. Nah, terus students itu dia bisa join ke kelas. Nah, sedangkan kelas ini bisa kelas ini bisa punya students dan kelas ini juga dia punya pastinya punya assignment ya. Nah, terus assignment ini dia berelasi dengan submission. Karena kan assignment itu kayak tugas kita loh guys. Tugas kita di GCR itu kan satu orang ngerjain satu. Nah, submission ini nanti dia jadi banyak apa namanya submission. Jadi kayak submission itu adalah apa yang dosen terima gitu loh. Jadi kayak kita ngirim satu, misal ada satu, kan submission itu kan katakanlah satu, tapi buat semuanya gitu ya. Jadi katakanlah itu banyak. Nah, sedangkan assignment itu yang kita kirim gitu. Submission yang kita kirim itu adalah assignment, dan itu kan cuma ngirim satu ya. Nah, terus submission itu punya hubungan ke feedback. Nanti yang ngasih feedback itu adalah teacher. Nah, berantakan banget ya. Yang ngasih feedback itu adalah teacher. Nah, submission ini intinya kayak gini, submission itu dikasih ketika students itu telah mengerjakan assignment. Jadi kayak gini, student mengerjakan assignment, student join kelas itu punya assignment itu nanti bakal jadi submission bakal dapat feedback. Nah, feedback ini siapa yang ngasih? Dari teacher. Kayak gitu. Jadi gampangnya udah aku bikin tabel relasi di bawah. Ini ya teman-teman. Jadi tadi itu kan diminta apa? IRD, derajat kardinalitasnya juga. Nih. Wow. Nah, jadi di sini yang pertama itu kan tadi kan ini kan teacher kan. Teacher ini jadi kita bisa identifikasikan di sini kalau misalnya kalau kotak-kotak ini adalah tabel entitas dan yang kayak gini itu relasinya. Dan ketika relasinya itu many to many kayak gini, ini bakal bisa mengakibatkan tabel relasi baru kayak gitu. Yang pertama kita tinjau dulu di sini. Teacher ini katakanlah tadi seperti yang aku jelasin ya teman-teman. Jadi kalau persegi kayak gini itu dia fungsinya buat tabel entitas.
Terus kalau misalnya dia diamond, itu adalah hubungan. Terus kalau misalnya yang oval kayak gini, ini itu adalah atributnya. Jadi, sorry. Jadi di sini kita bisa lihat tabel entitasnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini relasinya ada banyak gitu. Nah, kayak yang kita bikin tadi, bahwa teacher itu dia mengajar banyak kelas. Sini ya, bisa dilihat di sini, teacher itu dia satu, hubungannya itu ini kardinalitasnya ya. Teacher itu bisa mengajar banyak kelas, one to many. Nah, kelas ini punya assignment dan punya students, kayak gitu. Jadi, pas dia memiliki assignment ini, hubungan dia dengan assignment ini itu adalah satu. Jadi kayak satu, one to many, sorry. Jadi, satu kelas itu bisa punya banyak assignment. Nah, terus, kalau dia ke bawah sini, dia itu mempunyai hubungan many to many ke students. Karena banyak kelas, itu bisa banyak students yang ngikutin, gitu. Nah, karena ini kardinalitasnya itu adalah many to many, jadi ini itu akan menghasilkan tabel relasi yang baru. Nah, selanjutnya, kelas itu kan tadi punya assignment. Nah, students ini ngumpulin assignment yang jadi submission. Kayak gitu. Nah, ini kan hubungannya one to many kan. Satu students bisa ngumpulin satu assignment. Nah, sampai di sini dia bakal diproses lagi di tabel submission. Jadi submission ini sorry. Jadi tadi students itu bakal ngirim submission. Submission ini itu adalah katakanlah tabel relasi yang punya foreign key dari students, yaitu students ID sama assignment ID gitu. Dan dia di sini ada primary key-nya itu submission ID, primary key sendiri, dan punya status di sini. Karena kan tadi kan diminta statusnya itu ada yang done, ada yang late kayak gitu ya. Nah, terus di sini submission ke feedback itu menghasilkan kardinalitasnya itu one to one gitu. Kenapa? Karena satu submission yang dikumpulkan sama students itu bakal jadi feedback kayak gitu, bakal jadi satu feedback. Nah, sorry teman-teman, kayaknya tadi aku salah kebalik nyebutin submission sama assignment itu. Jadi kelas itu kan punya assignment itu kan yang harus kita kerjakan ya, PR yang dikasih dosen itu kan misal cuma satu. Nah, dari PR yang kita kerjakan itu dalam satu kelas itu kan bisa banyak ya gitu. Jadi maka dari itu submission itu adalah yang banyaknya kayak gitu teman-teman. Nah, satu submission itu menghasilkan satu feedback. Nah, feedback itu dia diberikan oleh teacher. Jadi di sini katakanlah di sini juga terberelasi karena ada submission yang dikoreksi dan ada teacher yang mengoreksi kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Sampai sini apakah bisa dipahami? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ini kan kurang lebih kayak gini ya IRD-nya. Sekali lagi kita pertama-tama kita tentuin dulu entitasnya apa aja. Entitas itu biasanya dilambangkan dengan persegi panjang. Terus kalau misalnya yang diamond ini itu tuh menggambarkan relasi. Dan bisa jadi kalau misalnya ada relasi yang kardinalitasnya itu adalah many to many, itu bisa dijadikan tabel relasi. Kayak gitu, kayak di sini dia punya class ID dan punya student ID gitu. Ini jadi bisa dijadiin tabel relasi karena relasinya many to many. Terus yang kalau yang oval-oval kayak gini itu adalah atributnya, atribut dari masing-masing entitas kayak gitu. Terus kita disuruh juga bikin tabel relasi.
tabel relasi ini kurang lebih sama kayak apa namanya diagram tadi, cuman beda bentuknya aja. Jadi di sini kita bikin dalam bentuk tabel. Ini entitasnya masing-masing, ada teacher, ada kelas, ini tabel relasinya, students, assignment, dan lain-lain kayak gitu. Nah di sini tanda panah ini itu dia mengisikan, misal teacher ID ini kan primary key di tabel teacher itu direlasikan ke kelas, ke tabel kelas, dan dia di sini berfungsi sebagai foreign key. Begitu pula dengan kelas ID. Kelas ID ini ketika kita relasikan ke kelas student tabel, dia bakal jadi foreign key di sini. Padahal dia yang pertama itu primary key. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Tapi di sini kalian bisa juga bikin yang versi kayak gini ya. Apa namanya yang udah ada value-nya, misal kelas. Tabel kelas. Ini kelas, ini name, ini ID teacher. Nah, bisa juga kalian bikin kayak gini, dan kalian relasiin lah tuh, ininya kemana, ininya kemana, kayak gitu. Oke, udah teman-teman, materi udah sampai sini, udah habis, lab soalnya cuma 3. Apakah bisa dipahami? Oke. Apakah ada yang mau ditanyain? Nanti materinya dibagi ke grup aja ya. Oke, aman. Oke, kayaknya tidak ada yang mau ditanyain. Oke, boleh aku tutup ya? PJ, boleh ya? Oh, boleh. Jujur li aku deg-degan tadi tuh pas sholat tarawih, ya aku mau tutor gimana, ini tutor aku pertama kali, kalau belibet gimana, kalau salah gimana, gitulah. Alhamdulillah berjalan lancar. Jadi makasih banyak ya teman-teman yang udah join, yang udah dengerin sampai akhir. Semoga ilmunya semoga kita semua bisa menjawab soal ujian dengan baik dan benar. Thank you Jija. Oke. Makasih banyak buat teman-teman yang udah join. Terus makasih juga buat PJ yang sampai saat ini masih mengelola